WhatsApp Sob, gue yakin lu semua udah denger berita yang bikin hati kita nyes banget. Ada adik kita, usianya masih 13 tahun, yang harus pergi karena kasus bullying. Seorang siswa SMPN 19 Tangerang Selatan berinisial MH, 13 tahun meninggal dunia pada Minggu 16 November 2025 setelah hampir sebulan dirawat dalam kondisi koma akibat dugaan perundungan di sekolahnya. MH mengalami luka parah di kepala yang diduga disebabkan pukulan menggunakan kursi besi. Korban disebut telah mengalami tindakan bullying sejak masa MPLS. Menurut ibunya, MH kerap kali mendapatkan kekerasan fisik. Kondisinya semakin memburuk setelah kejadian pada 20 Oktober, ketika kepalanya dihantam kursi besi hingga membuatnya linglung dan mengalami gangguan penglihatan serta pergerakan. Diketahui mediasi dengan keluarga terduga pelaku pernah dilakukan dan berjanji menanggung biaya pengobatan. Namun komitmen tersebut disebut terhenti saat kondisi MH memburuk. Kasus ini kini ditangani Polres Tangerang Selatan yang telah memeriksa 6 saksi termasuk guru. Polisi menegaskan penyelidikan tetap dilanjutkan meski korban telah meninggal dunia. Wali Kota Tangerang Selatan turut menyampaikan bela sungkawa dan meminta penanganan dilakukan sesuai prosedur, serta menegaskan pentingnya pencegahan kekerasan di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga mendorong penanganan tuntas atas kasus ini. Sementara keluarga korban berharap pelaku bertanggung jawab dan proses hukum berjalan hingga selesai. Serius, ini bukan cuma sekedar berita, tapi tamparan keras buat kita semua. Coba deh, lu bayangin. Di usia yang harusnya dia lagi seru-serunya main, ngejar mimpi, dan ketawa bareng temen, malah harus ngadepin rasa sakit, takut, dan dihakimi. Dan ini semua gara-gara apa? Gara-gara bully. Gara-gara ada orang yang ngerasa punya power buat bikin orang lain ngerasa kecil dan gak berharga. Lu harus tahu Sob, bullying itu wujudnya banyak banget. Nggak cuma pukul-pukulan atau tendangan doang. Semua jenis bully itu sama-sama ngehancurin. Contohnya, pertama, verbal bullying. Mainnya pakai mulut, ngejek nama orang tua, body shaming, ngata-ngatain fisik, atau ngancem. Ini sering banget dianggap cuma candaan padahal ngejatohin mental orang. Kedua, social bullying. Mainnya kelicik, bikin orang jadi dikucilin, nyebar rumor jahat, ngehasut orang lain buat nggak ditemenin, atau silent treatment. Ketiga, cyberbullying. Mainnya di dunia maya, komen kasar, nyebarin aib, atau hate speech yang lu ketik dari balik layar. Sob, gua pengen lu dengerin ini sebagai obrolan dari hati ke hati. Lu tahu kan, di kasus bullying ada 2 hal yang sering salah di sekitar kita dan harus diperbaiki. Yang pertama adalah ucapan yang kita anggap remeh. Contohnya, cuma bercanda kok, dia aja yang baperan. Hey, kalau candaan lu udah bikin orang lain sakit hati, nangis, atau bahkan pengen ngilang, itu bukan canda, itu bully Sob. Kita harus stop banget nih mindset kayak gini. Kedua, kita nih sering jadi penonton bisu. Berapa kali lu lihat teman lu diolok-olok tapi lu diam aja. Lu ngerasa, bukan urusan gue. Padahal saat lu diem, lu secara nggak langsung ngasih izin ke si bully buat terus beraksi. The silent spectator is part of the problem, bro. Terus gimana dong biar bullying ini bisa berhenti? Gue punya 3 poin penting yang harus kita upgrade mulai dari sekarang. Pertama, buka mata Sob. Lu harus lebih peka sama lingkungan sekitar. Lihat temen lu yang tiba-tiba diem, sering sendirian, atau nggak mau sekolah. Jangan langsung ngejudge dia aneh. Coba deketin, ajak ngobrol, dan dengerin. Tanya dia, lu baik-baik aja nggak? Simple banget, tapi bisa jadi penyelamat. Kedua, ayo speak up guys. Kalau lu lihat bullying terjadi, jangan diem. Lu nggak perlu jadi superhero. Cukup dengan tarik korban menjauh dari situasi. Lapor ke guru, dosen, HRD, atau orang dewasa yang lu percaya. Ajak temen lain buat bareng-bareng ngasih tahu si bully kalau tindakannya nggak keren. Ketiga, think before you type. Ini khusus buat cyberbullying Sob. Lu mungkin ngerasa aman di balik layar, tapi omongan jahat lu di kolom komentar atau chat bisa jauh lebih menyakitkan. Sebelum lu kirim, tanyain ke diri sendiri.
Gue rela nggak kalau kata-kata ini dibalikin ke gue? Jaga lisan, jaga jempol, karena jejak digital itu ababi. Sob, kasus ini harus jadi yang terakhir. Kita, anak-anak muda Indonesia, harus jadi generasi yang suportif, bukan distraktif. Kita semua punya kekurangan, punya insecurities, tapi kita semua juga berhak bahagia dan ngerasa aman. Mulai sekarang, kita transform energi kita dari ngejatuhin orang jadi ngangkat orang lain. Kalau lu nggak bisa bantu, minimal jangan nyakitin. Gue harap lu bisa sampein pesan ini ke teman-teman lu yang lain. Stop bullying, guys. It's not cool, it's criminal. See you on the next video.